Wa hasad, iri. Ini paling bahaya. Hasad itu saking bahayanya, bahkan dituntun oleh Nabi untuk membaca ayat tentang perlindungan dari penyakit hasad sebelum tidur, karena penyakit hasad ini diantara penyakit yang terbawa sampai tidur. Sebelum tidur kan kita baca muawwadzatis salas kan, 3 perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba lihat di Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin idza. Tuh. Aku berlindung padamu ya Allah dari orang hasad yang iri hati, apabila penyakit iri hati itu sudah muncul pada hatinya, pada jiwanya. Tuh. Iri itu kebawa sampai mimpi, Pak. Bikin capek. Gak percaya silakan. Kepikiran, lagi makan, gak enak makan, iri. Lagi tidur mimpi ngigaunya pun iri. Emang kamu aja yang bisa begitu. Lagi tidur tuh ke bawah. Nah itu bahayanya tuh ya. Dan kalau sudah iri itu bisa mengantarkan pada penyakit lain yang dosanya besar, minal kabair. Sihir, santet, macam-macam datang tuh. Di jabatan kalau iri hati itu, kalau di jabatan kalau sudah iri, nggak suka sama orang, muncul iri dari hasad jadi haqad. Itu diantaranya sering dilekatkan di Quran itu dengan ayat-ayat sihir dan perdukunan. Makanya seringkali ada orang yang nggak senang dengan jabatan orang, gunakan bukan jasa ya, dukun kan nggak berjasa itu. Ya, susah kalau saya bilang pakai jasanya dukun gitu, karena bukan jasa. Tukang santet, tukang teluh, sihir, dukun, macam-macam dipakai. Nah, salah satu penangkalnya tuh ini. Dan harus yakin, la yuflihus sahiru haitsu ata. Kalau kita yakin, kita terkoneksi dengan Allah, dari sisi manapun gak akan bisa tembus hal-hal semacam itu. Jelas ya? Hasad ini. Nah, hasad dalam ilmu itu paling bahaya. Paling bahaya. Seperti halnya bahaya guru yang hasad, murid yang hasad pun bahaya. Guru yang hasad, guru kalau sudah hasad itu bahayanya luar biasa, karena akan membentuk muridnya pun ikut hasad. Kalian hati-hati ya, itu ada ustadz begini tuh ya, itu bisa membelokkan kalian yang sudah benar jadi nggak benar lagi nanti. Syubhatnya besar itu, jangan ngaji sama dia. Itu kalau sudah begitu, gurunya salah menyampaikan satu hal, tidak ada yang mengoreksi, murid ikut salah semua. Paham? Ini bahaya. Guru bagus, murid hasad, bahaya juga. Kenapa? Karena kalau terbentuk pada muridnya, dia menyimpulkan sebelum dia memahami. Ngaji yuk ke ustadz, ustadz bid'ah itu. Lihat aja belum, kenal aja belum, dengar aja belum, sudah bid'ah duluan. Hasad. Saya pernah sampaikan di sini bulan lalu kan, ada seorang murid ngaji pada seorang syekh, terus dia lihat ada ustadz baru ngajar, kelihatannya bagus. Pamit pada syekhnya, saya ingin belajar pada ustadz itu sejenak. Kata syekhnya luar biasa, belajarlah sama dia. Nah, itu guru yang lapang. Baru belajar sehari, balik lagi. Loh, kok balik lagi? Bid'ah katanya. Gurunya marah. Balik dulu sana. Jangan ambil kesimpulan engkau baru datang langsung bilang bid'ah. Balik sana, ya. Nanti sepekan baru kesini lagi. Sepekan nggak ada. 2 pekan nggak ada. 3 pekan nggak ada. 2-3 bulan baru balik lagi. Kok kemana aja? Ternyata sunnah juga. Ternyata ikut Nabi juga. Ternyata bagus juga katanya. Nah itu. Nah, jadi kalau hatinya bersih, dengar aja dulu. Lihat dulu, kan kita punya standar. Ya. Perbedaan itu satu hal yang fitrah terjadi. Tapi jangan sampai perbuatan dari hal yang beda tadi, jangan sampai perbedaan itu kemudian melahirkan sesuatu yang justru dibenci. Beda itu biasa. Tinggal lihat dalilnya. Lihat ketentuannya. Oh, yang ini seperti ini dalilnya. Yang tidak ada dalilnya kita sepakat tinggalkan. Tapi jangan sampai perbedaan dari dalil itu membuat kemudian hubungan jadi tidak baik. Justru keluar dari nilai-nilai keislaman. Islam datang itu kan membuat silaturahim menyatu. Kenapa ini terpecah?
Coba lihat, kok bisa sama-sama ngaji tapi saling mencela? Kok bisa ya? Bisa nggak tunjukkan pada saya ayat yang mana yang dipakai itu? Hadis yang mana yang diamalkan? Ngaji, tapi sama-sama mencela. Saling menjatuhkan, mencari kesalahan. Padahal kita punya ayat fatabayyanu, saling duduk sama-sama, koreksi diri, mengecek. Ini kok yang ada berbantah-bantah, saling tuduh, saling jatuhkan. Yang paling tidak elok itu sudah tidak punya kemampuan menyoal orang yang punya kemampuan. Ya. Dan itu dapat dukungan, itu kan luar biasa gitu. Ada yang kurang sehat itu. Ya, sakit berjamaah jadi akhirnya itu. Di sini kan babnya ini ya.